Nah, hari ini spesial narasumber materi coaching klinik, yaitu akan dipandu bareng Mbak Naila nih, sobat dari tim Sales Antares Easy. Halo Mbak Naila. Halo Nisa, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Naila dari Antares Easy yang akan ngebahas tentang materi mengenai Antares Easy dan juga nanti akan ngejelasin tentang program affiliate ke teman-teman sekalian. Tuh, gimana nih Nis, acaranya Nis? Pasti teman-teman udah nggak sabar kali ya. Langsung kita mulai aja kali ya Mbak Nay. Oh oke, sip. Oke, di sini mungkin aku lihat di chat ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bogor juga, ada yang dari Maluku juga. Terima kasih udah hadir di acara ini. Oh, ada juga yang dari Bandung. Kakak-kakak sekalian. Jadi di sini mungkin udah mungkin ada yang tahu tentang Antares Easy, ada juga yang nggak tahu tentang Antares Easy. Mungkin dari sini aku bakal menjelaskan dari produknya dulu ya. Jadi kan di sini kakak-kakak jadi affiliate di Antares Easy nih. Kira-kira gimana ya cara ngenalin produknya ke pelanggan kalau misalnya nggak tahu tentang produknya gitu. Jadi mungkin aku coba share screen dulu ya tentang materinya. Sebentar, share screen. Oke, sebentar. Share sound. Oke. Ini sudah muncul belum ya? Kalau udah muncul bisa di ini kan? Udah muncul ya, Udah Nes Mbak ya? Nay. Udah. Oke, siap. Jadi di sini mungkin aku mau jelasin dulu mengenai Antares Easy. Jadi biar teman-teman tahu bagaimana cara mengenalkan produknya ke pelanggan. Jadi di sini mungkin sebelum aku berbicara ke produknya, mungkin nonton video dulu kali ya. Jadi kalau dari video mungkin bisa ada gambaran jelas Antares Easy itu apa atau seperti apa. Saya izin share. Halo Andi, siang gini kok kusut kayak belum mandi? Wah ini mah gak terkendali. Udah waktunya ganti kali. Pusing kepala mau meledak karena tagihan listrik membengkak. Apa gak makin pusing? Udah, yang penting udah mau pulang. Pak, maaf, kekunci. Aduh, ada gaya yang bisa bantu? Tenang, ada Easy. Semua jadi gampang, gak cuma urusan kunci. Aman dari mana aja, pantau pakai perangkat apa aja. Tuh, Bu Siska juga bisa barengan jaga. Bisa langsung belanja terus, barang pasti bagus, tapi janji deh gak bikin dompet kurus. Emang boleh sesimpel ini? Bukan sulap, bukan sihir. Otomasi bikin listrik gak mubazir. Semua rekaman pasti aman, karena disimpan di awal. Ada juga fitur canggih yang menarik, yaitu video analitik. Jadi makin nyaman kan? Tunggu apa lagi? Dapatkan promo Bombastix. Download aplikasi Easy sekarang gratis. Oke, itu mungkin gambaran videonya. Halo Andi, siang gini. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat di video, itu menceritakan tentang Anji yang merupakan pemilik toko ya, dia owner toko yang kesulitan gimana caranya pantau toko karena dia kan sebagai owner mungkin banyak kesibukan ya selain untuk menjaga tokonya. Jadi di sini kita mungkin kasih solusi dari masalah tersebut dengan Antares Easy. Jadi Antares Easy ini tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh kayak smart home, smart business sama smart mobility. Mungkin teman-teman tahu ya mengenai smart home. Jadi ada perangkat-perangkat device IoT yang udah bisa di pairing ke aplikasi dan bisa dipantau di mana aja dan kapan saja. Nah, ini dia salah satunya Antares Easy menawarkan solusi tersebut. Jadi kalau mau pasang IP kamera, mau pantau di rumah, pantau rumahnya, pantau tokonya, atau pantau kantornya, itu bisa banget pakai aplikasi Antares Easy ini. Nah, jadi kenapa sih kita harus beralih ke smart ecosystem? Mungkin sebenarnya dari banyak pelanggan pada nggak apa ya, nggak familiar sama yang namanya smart ecosystem, smart home. Jadi sebenarnya dengan beralih ke smart ecosystem ini, kita bakalan mendapatkan efisiensi dalam kehidupan. Jadi kayak kita bisa pantau semua berbagai macam perangkat, merek perangkat di IoT itu di Antares Easy. Jadi sekarang kan sudah ada banyak kayak IP kamera, kameranya CCTV-nya bukan CCTV analog lagi, terus lampunya bukan lampu lampu biasa lagi, tapi lampunya udah pintar. Jadi semuanya itu bisa diefisiensikan. Jadi kontrol apapun itu bisa dilakukan di aplikasi.
Dan juga kita bisa memonitor itu dari mana saja dan kapan saja dan dipakai perangkat apa saja. Jadi misalnya kita mau di luar, itu kita mau pantau lewat HP itu bisa, terus juga pantau lewat monitor juga bisa juga. Jadi lebih kayak perkenalan efisiensi kehidupan untuk masyarakat kayak gitu. Selanjutnya mungkin lebih ke kenyamanan, yang dimana kalau kita pakai smart ecosystem ini jadi lebih nyaman untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita. Jadi misalnya toko ini sudah banyak mengenai energi efisiensi. Jadi misalnya kita mau pantau tentang listrik gitu. Terus atau enggak mau pantau em, listrik di toko ini kira-kira udah berapa kilowatt gitu. Jadi sebenarnya itu udah ketahuan dari aplikasi kita. Terus juga bisa melakukan automated. Jadi misalnya lagi istirahat atau lagi buka itu bisa kita personalisasikan untuk di aplikasinya. Jadi menyesuaikan. Dan juga kita di sini ada sharing account yang dimana kita kalau misalnya punya toko, mungkin kita mau share pemantauan IP kameranya ke bawahan kita. Jadi kita bisa bagikan akun kita ke rekan kita. Jadi misalnya saya punya tokonya, terus saya mau kasih ke Ayu gitu. Ayu sebagai yang menjaga kasir. Jadi nanti kita kasih akses ke beberapa kamera yang ada. Jadi Ayu bisa pantau juga bersama di aplikasi dia dan juga bisa di scheduling juga. Terus juga ini mengenai keamanan ya, kalau misalnya kita berbicara tentang smart ecosystem, jadi di mana semuanya itu udah terintegrasi dari IP kamera outdoor, indoor di satu aplikasi. Jadi mau pantau di luar rumah, di dalam rumah itu bisa. Terus juga ada notifikasi kalau misalnya ada terdeteksi gerakan yang terlewat. Jadi di sini kita bisa zoom in, zoom out, terus bisa kita recording, terus bisa berbicara lewat mic, ataupun kontrol PTZ dari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Terus juga karena ini adalah pintar ya, smart IP kamera ini kan pintar. Jadi selama ada pergerakan yang tertangkap oleh IP kamera, itu pasti akan otomatis terekam dan tersimpan di aplikasi. Jadi kita kalau misalnya ketahuan nih, kita kan tidur jam jam 9 misalnya jam 9 sampai jam 7 pagi kan kita tidur ya. Jadi pengen tahu ternyata jam 2 pagi itu ada pergerakan di depan rumah. Jadinya kita mau bisa cek di playback recorded videonya. Oh ini jam 2 pagi siapa nih? Apakah ada pencuri yang datang ke rumah atau enggak? Ini bisa dipantau pakai IP kamera gitu. Jadi mungkin karena itu kenapa sih kita pilih IP kamera daripada CCTV analog ya? Jadi kan mungkin yang terkenal ini juga ada CCTV analog. Jadi sebenarnya dia tuh lebih murah, terus instalasinya lebih mudah karena kita tidak butuh kayak analog kan ada perlu banyak ya kayak ada DVR-nya, SMPS-nya, terus kabelnya juga banyak yang mesti dipersonalisasikan. Tapi kalau IP kamera kan cuma butuh router, WiFi, sama IP kameranya aja gitu. Terus teknologinya yang lebih canggih sama scalable, jadi dia mudah untuk diperbanyak. Jadi eh, mau ada 10 kamera di toko itu juga nggak masalah. Sedangkan kalau CCTV kan tergantung pada DVR-nya mau ada berapa berapa banyak kamera DVR-nya apakah harus nambah apa enggak. Itu seperti itu sih. Jadi mungkin ini keunggulan pakai IP kamera daripada untuk CCTV analog. Jadi mungkin di sini eh, biar juga ada gambaran ya, maksudnya semudah apa sih pairing EasyCam ke aplikasi kita gitu. Jadi ini saya ada videonya juga di play. Yang tadi dilihat kan sepertinya udah ya, jadi tinggal butuh WiFi, disambungkan ke WiFi, habis itu tinggal proses instalasi selesai di aplikasi kita. Nah, ini dia jadi untuk spesifikasi tadi yang ada di video, ini dia udah 3 MP ya, terus habis itu sudah bisa PTZ. Walaupun bentuknya kayak gini, kelihatannya kan nggak bisa
pan tilt zoom ya. Jadi sebenarnya ini bisa, jadi sebadan-badannya akan melakukan rotasi, jadi bisa 360 derajat. Dan juga dia ini bisa dipasang di plafon, jadi mau dijungkir balikin, ini juga bisa untuk IP kameranya. Jadi di sini kalau memakai referral code teman-teman, harganya jadi 385.000. Jadi sebenarnya harga publish itu di 449.900. Tapi kalau misalnya pakai referral code, teman-teman akan dapat diskon sebesar 64.900. Jadi harganya jadi 385. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu daya tarik ya untuk pelanggan biar bisa melakukan pembelian dengan referral code rekan-rekan gitu. Dan juga selain itu, selain dapat diskon, mereka juga akan dapat free cloud recording selama 1 bulan. Jadi penyimpanannya Sama, akan ada tersimpan di kawan. cloud seperti itu. Nah, baik. Tadi sebelumnya diinfoin dari Pak Simon, dari AM itu Ya, oke, saya lanjut ya. Di sini mungkin ada ada video mengenai EasyCam-nya lagi. Jadi mungkin bisa ditonton juga. Kayak gitu. Kenalin, ini Kevin, owner dari sebuah kafe di Jakarta. Halo, Jadi, kapan kita ke kafenya? cuma mau ngeliat sistem keamanan aku kan. Aku sih udah ngerasa tenang, walaupun nggak ada di sana. Kok bisa? Iyalah, aku juga punya kesibukan lain kali. Aku kebantu banget sama EasyCam. EasyCam. Yes, EasyCam. Oke, jadi intinya aku udah pasang IP kamera EasyCam di banyak sudut kafe aku. Tinggal buka aplikasi Easy, langsung berasa ada di sana, tanpa harus capek-capek di jalan. Misal mau lihat lebih detail, kamera juga bisa dikontrol ke kiri atau ke kanan. Kadang-kadang nih, aku sibuk banget sampai nggak bisa ngecek HP. Nah, aku bakal review rekamannya belakangan, karena semuanya langsung upload ke cloud. Atau kalau internet lagi mati, juga aman karena bisa disimpan di SD card. Kalau udah malam, lampu-lampu dimatiin, gelap, tinggal nyalain fitur infrared. Nah, jadi terang kan? Testing. Halo? Halo? Hello? Aku juga bisa langsung ngomong lewat speaker. Kayak gini nih contohnya. Woi, maling! Gitu kan misalnya. Buat aku, hal-hal kayak gini ngebantu banget di tengah-tengah kesibukan. Intinya, memudahkan, mengamankan, menyamankan. It's easy. Nih, mungkin di sini ada penjelasan dari ini video tentang bagaimana cara pemakaiannya. Kalau misalnya kita lagi nggak ada di tempat yang lagi kita pantau kayak gitu. Kenalin, ini Kevin. Nah, jadi kan mungkin tadi juga udah disebut ya, kalau misalnya beli EasyCam itu bakalan dapet gratis cloud recordingnya juga selama 1 bulan gitu. Jadi sebenarnya cloud recording itu apa sih? Apa bedanya sama SD card? Mungkin yang terkenal di IP kamera sekarang penyimpanannya maunya pakainya SD card. Jadi sebenarnya cloud recording ini sama aja kayak penyimpanan di SD card, tapi dia nyimpannya di server online kayak gitu. Jadi di sini dengan penyimpanannya itu dia terhubung sama internet dan dia itu cloud-based storage system. Jadi kalau misalnya zaman sekarang kan rata-rata kalau misalnya pencurian kamera atau misalnya kamera diambil atau kamera dirusak, pasti perekaman di dalamnya juga ikutan rusak ya karena SD card-nya itu nyantol di kameranya. Jadi kalau misalnya itu dengan menggunakan cloud recording ini kita mempresentasikan itu. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti itu rekamannya aman tersimpan di internet kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah kita bisa playback lagi nih. Oh kan rekamannya tersimpan di internet jadinya lebih aman kayak gitu. Jadi ini bisa membantu teman-teman dalam menjaga keamanan kayak gitu. Jadi di sini juga kita security-nya juga sudah komplit ya karena kita udah comply sama Undang-Undang 27 tahun 2022 on PDP. Jadi kita servernya sudah ada di Indonesia bukan server publik lagi. Jadi lebih aman gitu. Tidak mudah diretas. Jadi kalau misalnya ini cloud recording itu cara kerjanya gimana sih? Maksudnya apa sih close 7 hari selama 1 bulan? Jadi sebenarnya 7 hari atau 1 bulan. Jadi sebenarnya penyimpanan kita ini bukan penyimpanan gigabyte ya, tapi lebih ke penyimpanan harian. Soalnya kan kalau misalnya SD card, apalagi kita pasangnya di tempat IP kamera yang high traffic gitu jalanannya. Dia kan karena IP kamera ini pintar dan dia merekam secara event base yang dimana ada pergerakan dia akan otomatis merekam, pasti SD card-nya akan lebih cepat
penuh ya. Jadi dia akan cepat penuh karena banyak terus merekam gitu. Tapi kalau cloud recording kita ini harian, jadi mau sebanyak apapun di hari itu ada rekaman yang tersimpan, itu tidak ada masalah kepenuhan gitu. Jadi selama ada 7 hari, dia akan tersimpan selama 7 hari itu. Jadi 7 hari, jadi di hari ke-8, hari pertamanya pasti akan hilang. Jadi dia akan 7 hari terus selama 1 bulan gitu. Kita juga ada yang 14 hari, jadi dia selama 14 hari penyimpanannya, nanti 30 hari juga ada yang kayak gitu. Jadi di sini bisa di playback terus kameranya secara online kayak gitu. Nah, ini dia kalau misalnya ada masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada komplain gitu tentang gangguan. Jadi kalau misalnya gangguannya ternyata ada di aplikasi, nanti bisa langsung ke aplikasi kita di bagian pusat bantuan, nanti akan di-solving secara online. Tapi kalau misalnya mau klaim garansi, gitu misalnya ada kerusakan di kameranya, ini garansinya selama 1 tahun ya 12 bulan, nanti bisa juga chat di pusat bantuan kita, nanti diidentifikasi apakah bisa diklaim, nanti akan kirimkan barangnya ke gudang, gitu, ke gudang vendor dan akan dikirim balik kayak gitu. Nah, ini mungkin penjelasan mengenai IP kameranya ya di Antares Easy dan juga fitur-fiturnya yang bisa dipakai di Antares Easy. Mungkin di sini aku juga mau menjelaskan mengenai program affiliate marketingnya. Tadi kan mungkin teman-teman udah ada yang baca mengenai PDF dari program ini. Jadi sebenarnya ini dibuka untuk orang yang semua orang umum yang mana pingin menjual EasyCam dan akan mendapatkan komisi gitu dari penjualan tersebut. Jadi di sini keuntungannya tadi kan kalau pakai referral code teman-teman pasti akan dapat diskon sebanyak 64.000 sama free cloud basic selama 1 bulan. Jadi bisa trial cloud sama dapat harga yang sudah di bawah harga pasar untuk kamera IP kamera indoor ya. Kalau misalnya IP kamera indoor kan rata-rata harganya mungkin di harga 400 sampai 500 400 sampai 600 ribuan ya. Tapi kalau pakai EasyCam dengan referral code teman-teman bisa dapat diskon jadi 385 gitu. Jadi harganya kompetitif, terus juga komisinya tanpa batas. Jadi mau jualan berapapun itu nggak masalah selama programnya masih berjalan dan juga promotional bannernya itu disediakan oleh tim Easy. Jadi bisa di-share-share misalnya ada yang jago jualan di media sosial itu bisa share banner flyernya di sosial media rekan-rekan. Terus juga jangan lupa cantumkan referral code-nya. Nah, ini dia rewards-nya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu yang baru join ya. Jadi untuk EasyCam ini kita ada 7 produk yang akan kita berikan fee-nya gitu. Pertama itu EasyCam beli, jadi kayak EasyCam-nya aja itu ada 30.000. Terus ada EasyCam dengan cloud recording 7 hari selama masa aktif 1 tahun. Kayak gitu. Terus ada juga yang 14 hari 1 tahun, yang 30 hari, ada juga kita jualan vouchernya doang. Jadi misalnya sudah ada pelanggan yang udah punya kamera IP kamera gitu, yang bisa dipasang di aplikasi Easy. Nah, tinggal bisa tawarkan vouchernya aja gitu. Jadi jualan vouchernya aja yang ada di store itu bisa dapat komisi juga. Nah, ini dia produk-produknya. Mau nyarinya di mana? Itu ada di aplikasi Easy, bisa di Android, di iOS, dibuka, habis itu buka bagian tokonya, terus cari aja namanya Cloud. Nah, ini banner-bannernya. Bisa dibeli ini, atau enggak yang cloud recording, bundling sama Cloud 1 tahun, dan juga bisa yang EasyCam-nya aja. Semua produknya bisa ini. Nah, ini dia. Mungkin ada yang bingung ya kan kalau udah melakukan pendaftaran tuh jadinya masuk ke sini kan udah didaftarin ya emailnya, terus passwordnya juga udah dikasih tahu di WhatsApp ya kemarin. Nah, jadi sebenarnya itu melakukan loginnya itu bisa pakai Easy Partner kalau misalnya di Android. Kalau di iOS mungkin bisa login pakai akun biasa. Nah, ini mungkin aku kasih tahu videonya gimana caranya melakukan pembelian pakai Easy Partner. Jadi jangan lupa email yang kemarin didaftarin tuh apa. Ini ya. Halo Easy Partners, selamat datang di video tata cara pembelian produk. Yuk langsung mulai. Pertama, login menggunakan metode Easy Partner. Dengan menggunakan metode ini, semua transaksi akan langsung tercatat, sehingga tidak perlu repot lagi seperti menggunakan kode referral. Setelah masuk, kamu dapat melihat profilmu. Easy Partner akan memiliki badge khusus. Yuk kita langsung saja ke toko. Setelah memilih produk sesuai keinginan pelanggan, kamu dapat langsung masuk ke halaman beli perangkat. Pilih beli untuk customer pada opsi jenis pesanan. Masukkan semua informasi yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk sesuaikan alamat pengiriman ya. Kamu bisa menambahkan alamat baru yang nantinya akan langsung tersimpan. Masukkan informasi yang dibutuhkan, lalu tekan simpan alamat.
Nah, pastikan lagi seluruh informasi sudah sesuai. Setelah memilih metode pembayaran, kamu bisa langsung tekan tombol bayar. Kamu akan masuk ke dalam halaman instruksi pembayaran. Customer juga akan mendapat pesan instruksi tata cara bayar melalui WhatsApp. Jika customer sudah melakukan pembayaran, kamu akan mendapat pemberitahuan pembayaran berhasil. Oke. Ini mungkin salah satu opsi kalau misalnya ada pelanggan yang nggak mau beli sendiri gitu. Jadi maunya tolong beliin dong gitu. Nah, itu bisa kita beliin pakai akun kita sendiri asal referral code-nya tercatat gitu. Halo Easy Partner. Nah, ini dia maksudnya. Jadi kalau misalnya asal tercatat itu di sini. Jadi pas input kode referral itu jangan lupa. Nah, nanti dia bakalan dapat voucher 64.900. Nah, nanti kalau jangan lupa klik gunakan juga, soalnya ada berapa kasus yang lupa klik gunakan sampai tanda centang hijaunya keluar. Kalau tanda centang hijaunya belum keluar, itu tandanya belum bisa digunakan gitu. Jadi gitu. Nah, habis itu pasti akan langsung tercatat nama-nama rekan-rekan yang melakukan pembelian. Diskonnya juga pasti akan langsung apply. Nah, ini syarat ketentuannya. Mungkin saat ini kita baru sampai bulan Juni 2024 ya. Tapi nanti mungkin akan ada highly possible bakalan diperpanjang gitu. Jadi dia akan ininya, ini journey-nya aja ya. Mungkin dari kita didaftar, terus dapat WA, terus nanti gabung ke grup affiliate. Mungkin ada rekan-rekan yang udah join dari awal ya. Kita pasti akan melakukan pengumuman setiap hari Senin. Senin diumumin, hari Rabu pasti dikirimin rewardnya ke link aja rekan-rekan. Jadi jangan lupa pas isi form itu WhatsApp sama nomor link ajanya itu sesuai. Karena kita akan pakai data itu untuk mengirimkan reward ke nomor link aja rekan-rekan gitu. Jadi semuanya itu kita selalu cut off sama 1 minggu dari Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau misalnya bisa Senin sampai Minggu, terus Seninnya mau jualan lagi, itu ditunggu sampai rekap berikutnya gitu. Nah, ini mungkin mengenai program affiliate, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah? Terima kasih. Saya kembalikan ke Nisa. Oke, makasih banyak Mbak Naila atas materinya, sangat insightful dan juga lengkap banget ya Mbak. Nah, kayak teman-teman Sobat Affiliate udah semakin paham nih soal EasyCam. Eh Mbak Naila bisa ini nggak Mbak? Teman-teman kan udah lebih paham nih soal EasyCam dan programnya. Cara jualin produknya tuh gimana sih Mbak? Oh, oke. Atau kira-kira ada yang mau bertanya dulu gak ya mengenai materi tersebut sebelum kita demoin untuk ininya, cara penjualan di aplikasinya. Tadi aku lihat ada yang tunjuk tangan ya, tapi lupa siapa. Boleh tunjuk tangan lagi, mungkin atau enggak di chat untuk pertanyaan. Baik, Pak Slamet dari Tangerang, Bu. Oh iya, Pak Selamat, silahkan Pak. Ya. Mohon maaf nih Mbak Naila, kan kebetulan saya ini masih kurang paham ya. Untuk untuk video ini, video-video yang tadi ditampilkan, bisa nggak itu kita share ke medsos gitu ya? Oh, bisa Pak. Jadi Saya, video-video kita itu sebenarnya sudah ada di YouTube kita, YouTube official Antares Easy, dan itu bisa digunakan sama kakak-kakak affiliate untuk di-share di medsos kok. Nanti nanti bakalan di-share lagi sama Nisa ya di grup WhatsApp-nya. Kayak gitu. oke siap. Itu satu. Yang kedua, kalau saya mau buat link gitu biar apa kode referralnya bisa dimasuk Hmm. kode link untuk penjualan itu gimana ya Mbak ya? Oh, untuk saat ini kita belum Pak, belum ada mengenai link yang langsung ada referral code-nya. Jadi kita kan Ah, baru uji coba untuk pembuatan affiliate ini. Jadi saat ini untuk link itu masih dalam tahap development. Jadi sekarang cuman masih input kode referral secara manual gitu aja sih Pak. Nanti fiturnya, kalau fitur itu udah ada, nanti kita akan sosialisasikan lagi. oh iya iya. Baik. Oke, sudah terjawab ya Pak. Ada lagi Kak pertanyaan Pak? Ya cukup ya. Terima kasih. Makasih Pak Selamat. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, mungkin aku demoin aja ini saya. Oh, ada Kamuti yang ingin bertanya. Silakan Kamuti. Halo Kak, maaf ya aku belum bisa on cam nih, lagi di jalan. Oh iya Kak, nggak apa-apa.
Oke, mau tanya dong kalau untuk kamera yang dapat komisi itu berarti sekarang yang si EasyCam itu aja ya. Ada kalau antara Easy sendiri ada jenis-jenis kamera apa aja sih? Oke, jadi untuk yang dapat komisi itu yang kamera EasyCam aja yang indoor gitu. Jadi sebenarnya antara Easy ini udah kerjasama ya sama brand-brand smart home yang ada di Indonesia. Salah satunya contohnya Bardi, Deon. Itu sebenarnya Mm-mm. bisa juga di aplikasi kita. Namun kita di sini untuk program yang mendapatkan komisi ini baru yang program EasyCam aja, yaitu device dari punyanya kita. Jadi untuk sekarang yang baru ada EasyCam itu baru ada kamera indoor aja, kamera outdoornya belum ada gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau outdoor, mungkin bisa ditawarkan yang lain, tapi itu tidak mendapatkan komisi gitu sih, Kak. Kira-kira menjawab nggak? Oke, oke, menjawab sih. Oke deh kalau gitu. Sama satu lagi sih, ini berarti nanti komisinya harus masuknya ke link aja ya. Ada opsi lain nggak, Kak? Oh, untuk saat ini cuman ke link aja, Kak. Jadi kalau misalnya belum punya link aja, mungkin bisa dibuat link ajanya gitu. Jadi jangan lupa juga pas buat link aja nomornya sesuai sama nomor yang udah didaftarin kemarin ya. Jadi biar nggak missing kayak gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Kay. Untuk order pakai aplikasi antar Zizi, apakah nanti otomatis terpotong bayarnya? Iya, Kak. Otomatis terpotong. Mungkin saat ini aku mau coba demoin gimana cara belinya dulu ya. Jadi di sini kakak-kakak bisa lihat eh, potongannya gimana bentuknya gitu. Saya izin share screen lagi. Oke. Nah, ini jadi di sini kita mungkin mendemokan ya cara jualannya atau gimana cara apply vouchernya. Jadi di sini mungkin kalau udah login ke Antares Easy, di sini kan ada logo toko ya. Jadi ini ke toko, terus nanti bisa cari perangkat judulnya EasyCam. EasyCam. Nah, ini yang mendapatkan komisi ini yang EasyCam IP kamera indoor ini, terus EasyCam Indoor plus Cloud, Basics, Cloud Plus, sama Cloud Protect, sama kalau misalnya jualan vouchernya aja. Cloud, bisa kita cek Cloud gini. Nah, ini, yang tiga bawah ini. Jadi ini yang akan mendapatkan komisi. Nah, habis itu cara jualannya adalah tadi mungkin kita ke EasyCam dulu, jalan, terus nanti beli sekarang. Misalnya maunya belinya satu, gitu. Nanti kita atur alamatnya dulu, misalnya siapa ke sini, terus nanti pilih metode pembayarannya, misalnya pakai Mandiri, terus nanti masukkan kode referralnya. Misalnya sini saya punya kode referral MKTI sini. Nah, jangan lupa pencet gunakan. Nah, kalau udah pencet gunakan nanti muncul checklist hijau. Nah, ini langsung diskonnya kakek. Jadi ya nanti pelanggannya langsung terpotong secara langsung kayak gitu. Nanti lakukan pembayaran. Itu sih untuk cara belinya ya. Kira-kira terjawab nggak? Oke, oke, makasih. Ada pertanyaan dari Kak Syakban. Kalau lupa email untuk login gimana? Oh, mungkin bisa dicat ke salah satu kita. Kira-kira nomor HP-nya berapa atau nama panjangnya saat mendaftar tuh siapa? Nanti kita cek lagi ke sistem, nanti kita kasih tahu emailnya ke Kak Syaban ya. Oke, kasih Kak. Terus mungkin selanjutnya kita lihat dulu ya ini cara apa sih IP kameranya yang bisa kita demokan. Jadi di IP kamera kita tadi mungkin yang udah ini ketutup. Nah, ini udah bisa kontrol arah tadi. Kita bisa ubah ke sini. Nah, ini kameranya kalau kita lihat di sana kan ada 1572 kbps ya, 139 kbps. Jadi sebenarnya dia itu nggak gede-gede banget untuk streamingnya gitu. Jadi nggak perlu internet yang gede-gede banget gitu. Terus juga
Nanti ini kan udah rekaman cloud-nya sudah tersimpan ya. Jadi ini sudah ada tersimpan cloud yang sudah aktif. Jadi sini halaman putar ulang, ini belum ya. Nih, jadi ini contohnya. Tadi kan nanti kakak-kakak pasti bakalan dapat WhatsApp ya kalau udah beli dapat WhatsApp free cloud recording. Nah, nanti ini kan di sini masih merah ya bannernya. Diklik dulu, kita aktivasi pakai voucher. Kalau beli paket nih, beli langsung ya di aplikasi. Ini yang pakai voucher, nanti vouchernya dimasukin, terus kita gunakan deh. Kayak gitu. Nah, udah berhasil. Jadi bisa langsung dipakai. Jadi akan otomatis tersimpan sekarang kalau udah ada ini pembayarannya. Nah, selanjutnya juga di sini kita bisa juga di IP kamera ini pakai eh, sebentar saya stop screen dulu. Ini kita juga bisa em, pantau kan itu pantau lewat HP ya Kak. Jadi kita bisa juga pantau pakai website juga. Ini contohnya. Nah, kita di sini udah ada web Antares Easy juga, yang mana biasanya kan kalau misalnya ada pelanggan atau toko gitu, yang maunya tuh pantaunya pakai layar monitor yang besar. Kayak gini contohnya. Jadi di Easy ini bisa pantau di komputer, di laptop gitu, di layar besar. Ini bisa up to 16 kamera nih, kayak 16. Ini kan 4 doang tadi ya. Jadi bisa, ini semuanya fiturnya gratis. Jadi yang berbayar itu pakai aplikasi juga gratis. Jadi yang berbayar itu cuman tadi beli device-nya aja, sama mungkin kalau mau langganan cloud-nya setelah dapat free gratis yang 1 bulan. Kayak gitu sih, Kak. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Kak? Boleh di-share, Kak, materi dan videonya. Siap, nanti kita habis ini kita share di grup ya untuk videonya. Eh, Sore Kak, maaf mau nanya. Saya Oh Nadila iya, Kak. Kak mau tanya dong sedikit. Ini kan saya juga baru join ya. Tadi saya oh iya belajar. benar. Saya tuh untuk pembelian device-nya itu kan kita pesan online aja nih Kak. Untuk pasangnya itu eh, ada yang pasang atau kita pasang sendiri Kak? Oh, jadi kita ini bisa pasang sendiri ya. Mungkin kalau tadi kakak lihat videonya atau mungkin kakak mungkin baru join, maaf. Jadi Mm-mm. sebenarnya untuk pasang instalasinya itu mudah banget. Jadi tinggal butuh internet, terus nanti tinggal di scan WiFi. Jadi prosesnya mungkin 1 menit atau 2 menit, under 2 menit lah untuk proses Boleh. pairing ke aplikasinya. Terus kalau misalnya, nah mungkin yang kesulitan itu untuk taruh di atas. Jadi misalnya mungkin ada pelanggan yang mau naruh di atas lemari kan mudah aja ya kalau taruh di atas lemari. Tapi kalau misalnya ada pelanggan yang mau naruh di langit-langit, misalnya pakai bracket ditaruh di atap, itu mungkin yang butuh proses instalasi sama orang. Itu sebenarnya di kita ada juga untuk kalau misalnya mau order instalasi. Nah, itu sebentar, saya share screen. Jadi di kita itu sebenarnya sudah ada untuk proses instalasinya, tapi untuk yang OTC itu, yang di aplikasi itu belum termasuk instalasinya. Jadi kalau mau order instalasi bisa juga di kita, ini harganya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman kakak afiliat punya kenalan yang pingin buat melakukan proses instalasi itu bisa juga pakai kenalan kakak. Kayak gitu sih Kak. Kira-kira menjawab gak Kak Nadila? Oke Kak, udah menjawab. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi untuk instalasinya ini sebenarnya kita bebaskan ke pelanggan. Kira-kira butuh di proses instalasi apa enggak? Saya sebenarnya instalasinya itu sangat mudah, jadi cuma pakai WiFi aja. Mungkin yang kesulitan kalau mau dibor-bor itu mungkin atapnya kayak gitu sih, Kak. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah, Kak? Ini ada di kolom chat Mbak Nay dari Kak Haura. Oh iya, apa ya? Ana? Oh ini dia.
Kak, maaf telat. Untuk tahu dapat komisi udah berapa bisa lihat di mana ya? Jadi kalau misalnya dapat komisinya itu untuk sekarang kita umumkan aja di grup Kak. Jadi misalnya Kakak dapat berapa? Misalnya setiap hari Senin nanti kita kasih tahu referral code ini udah pakai berapa kali, unitnya udah berapa banyak yang dijual kayak gitu. Jadi untuk sekarang mungkin ketahuannya itu di grup affiliate affiliate aja. Jadi mungkin kakak-kakak jangan lupa untuk join grup affiliate-nya. Terus komisinya hanya by link aja saja. Jadi nanti bisa cek juga mungkin yang masuk duitnya ada berapa kayak gitu Kak. Terus cut off komisinya apakah masuk setelah pesanan diterima atau misal per bulan per minggu. Jadi untuk kita ini cut off komisinya itu setiap seminggu sekali Kak Haura. Jadi jadi kita dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada penjualan misalnya dari Senin kemarin ya. Mungkin Senin kemarin tanggal berapa ya? Saya cek dulu. Misalnya dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni ada penjualan masuk nih. Nah, itu kita akan catat dari kita. Nah, hari Seninnya lagi tanggal 10 ya. Tanggal 10 nanti kita umumkan. Terus abis itu hari Rabunya akan kita kirimkan hadiahnya ke link aja rekan-rekan yang sudah tercatat gitu. Jadi komisinya bukan setelah habis penjualan habis itu langsung dapat enggak, tapi lebih kayak rekapan seminggu sekali kayak gitu sih Kak Haura. Kira-kira sudah menjawab Kak Haura. Mungkin dapat pertanyaan lagi dari Kak Arif. Kak, satu akun bisa buat berapa CCTV? Oh, bisa banyak CCTV, Kak. Jadi mau 10 CCTV bisa juga untuk di satu aplikasi. Oh, jadi itu nggak ada limitasi buat di aplikasinya mau berapa CCTV, Kak. Jadi mau berapa aja bisa. Tadi kan kita salah satu contoh web monitoringnya bisa sampai 16 streaming ya secara langsung. Itu juga bisa. Jadi bisa banyak di aplikasi kita. Terus Kak Haura bilang oke menjawab. Aku belum join grupnya. Boleh info ya Kak joinnya. Mungkin nanti dari Kak Nisa bisa share ininya ya Kak. Apa di chat apa sih namanya link join grup afiliasinya yang belum join. Ini dari Kak Agung minta penjelasan ulang kegunaan cloud-nya. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, jadi cloud recording. Jadi kan sebenarnya untuk IP kamera ini karena udah pintar ya, maksudnya kamera pintar ini penyimpanannya itu sebenarnya ada dua cara. Satu penyimpanan yang via internet, jadi disimpan di server cloud. Satu lagi mungkin pakai SD card. Tapi untuk ada riskannya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai SD card, mungkin ada beberapa kasus kamera itu dicolong sekamera-kameranya sama pencuri. Atau enggak kameranya dirusak sama pencuri. Yang mana nanti SD card-nya akan terdampak juga dan akan rusak juga gitu. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat krusial, mungkin kayak di depan toko atau apa, yang rawan, itu bisa pakai cloud kita karena penyimpanannya itu langsung diupload ke server. Nah, salah satu keunggulan ini adalah servernya kita server Indonesia, jadi bukan server publik. Kita server private, yang mana nanti eh, data security-nya itu udah comply sama undang-undang di Indonesia. Jadi dia sudah bagus ya servernya udah server private. Nah, gimana sih? Jadi di sini cloud ini penyimpanannya ini secara otomatis event based, Kak. Jadi misalnya udah langganan cloud nih, terus ntar ada misalnya saya taruh kameranya di depan rumah, terus ada pencuri masuk atau enggak motor lewat atau enggak ada kucing masuk gitu. Nah, nanti kameranya akan secara otomatis melakukan perekaman di situ. Jadi dia kameranya akan mendeteksi pergerakan, terus nanti direkam, nah disimpan di cloud-nya gitu. Jadi semuanya akan tersimpan di cloud dan bisa di playback juga. Jadi bisa dilihat di sini kan ada jam 11 10 11. Jadi di sini akan ada jam-jamnya. Ini jam segitu ada pergerakan, ini ada 3 clips yang tersimpan. Kayak gitu sih Kak. Jadi dia rekaman secara event based yang tersimpan di cloud gitu. Dan ini untuk cloud recording ini bedanya apa sih sama SD card? Kalau SD card itu mungkin terkenalnya kayak 128 GB atau 64 GB kayak gitu. Jadi lebih ke gigabyte-nya. Tapi kalau cloud ini kita mainannya hari. Jadi penyimpanannya kita ada 7 hari, cloud basic, cloud plus sama cloud protect plus. Jadi mainannya hari 7 hari, 14 hari sama 30 hari. Jadi kalau misalnya biasanya karena tadi kan penjelasannya di mana cloud ini menyimpannya secara ini ya, event based. Jadi kalau ada gerak pasti dia akan langsung tersimpan.
kalau SD card ini rawannya kalau kita taruh di tempat yang trafficnya tinggi, nanti kalau ada orang yang lewat terus kan dia akan terus terekam ya. Nanti gigabyte-nya penyimpanan akan cepat penuh gitu. Sedangkan kalau misalnya cloud ini kita penyimpanan pakai hari. Jadi selama 7 hari ini rekamannya akan terus tersimpan. Jadi akan berjalan terus selama 1 bulan. Jadi misalnya kakak yang masa aktifnya yang 1 bulan. Jadi dia akan 1 sampai hari ke-7 penyimpanannya akan terus tersimpan dan hari ke-8 hari ke-1-nya nanti akan hilang. Nah ini tapi jangan khawatir videonya itu bisa di-download ke HP gitu. Jadi kalau misalnya ada yang krusial di hari pertama jangan lupa untuk segera di-download gitu. Tapi kita bisa juga yang ada opsi 30 hari, jadi penyimpanannya lebih lama dan lebih besar juga, kayak gitu. Terus yang kita tawarin kan tadi setahunnya. Tadi yang voucher yang selama setahun 360 hari. Nah, itu bisa juga dipakai nanti nonstop gitu, masa aktifnya nggak akan habis selama 1 tahun gitu sih, Kak. Kira-kira menjawab gak ya Kak untuk penjelasan mengenai cloud recording ini? Jadi ini sebenarnya penyimpanan video rekaman di IP kamera sih. Tuh. Oke, makasih Mbak. Iya, Untuk sama-sama. SD card-nya sendiri maksimal berapa giga? Untuk apa? SD card. SD card-nya itu kita udah sampai 128 GB. Bisa. Oke. Oke. Kak Agung. Kira-kira ada pertanyaan lagi gak Nisa? Oke, makasih banyak Mbak Nay udah mendemokan dan juga udah jelasin tentang cloud recording. Pasti Sobat Affiliate udah pada paham nih ya tentang EasyCam. Nah, sebelum kita tutup acaranya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian. Kira-kira mengenai programnya kah atau Mm-mm. ini? Jadi kalau misalnya ada kendala apa bisa langsung chat di grup ya, teman-teman. Nanti kita bisa balas secara langsung di grup WhatsApp-nya tersebut. Terus kalau misalnya juga ada kendala mengenai vouchernya atau misalnya akunnya tadi kayak emailnya lupa, itu bisa juga di chat langsung ke Kak Nisa ini di sini. Jadi nanti dicari. Kalau udah paham, boleh kasih reaction jempolnya dong, teman-teman. Oke, jadi mungkin kita kan cut off-nya nanti di hari Minggu ya. Jadi untuk yang minggu ketiga ini, selama program yang berjalan nanti bakalan masih ada ya waktu sama 3 hari sampai pencairan di hari Rabu nanti. Jadi teman-teman jangan lupa ya ininya. Makasih. Oke, mungkin dari Mbak Nela ada tambahan lagi Mbak sebelum kita tutup. Dari aku sudah sih mungkin kalau misalnya ada salah kata tadi pas lagi presentasi, mohon maaf ya gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, bisa juga di chat di grup. Itu sih untuk program kita. Dari aku sudah. Terima kasih Nisa atas waktunya. Oke, makasih juga Mbak Nela.